Haleluya, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan. Pada malam yang keempat pencurahan daripada Roh Kudus, kita boleh datang ke tempat ini dan kita percaya bukan karena kekuatan kita, tetapi pada malam ini saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, saudara harus datang. Kita harus datang dengan kerinduan kepada Tuhan, kerinduan supaya pada malam ini setiap kita yang ada di tempat ini boleh dipenuhi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi. Haleluya, haleluya. Karena firman Tuhan berkata, tetapi jika Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, kita akan menerima kuasa, dan kuasa itu akan kita pakai untuk menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan kita. Haleluya. Pada saat ini saudara yang kasih di dalam nama Tuhan, mari siapkan hatimu, siapkan kehidupanmu. Apapun yang menjadi pergumulanmu pada saat ini, apapun yang menjadi beban pikiranmu saat ini, mari fokus kepada Tuhan. Mari pandang kepada Kristus yang akan menyertai kita. Mari pandang kepada Kristus yang telah menyelamatkan kita. Pada saat ini, ketika kita rindu dipenuhi Roh Kudus, bahkan Tuhan juga lebih rindu untuk memenuhi kita dengan Roh-Nya yang kudus. Untuk itu saudara yang kasih di dalam nama Tuhan, dengan kesungguhan hati, dengan kesungguhan iman, mari datang kepada Tuhan. Mari datang ke dalam hadirat Tuhan, berfokus kepada Tuhan, supaya pada malam ini setiap kita akan dipenuhi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi, sehingga kita mampu bersaksi untuk menyaksikan kemurahan Tuhan bagi orang-orang di sekeliling kita, sehingga keselamatan daripada Tuhan juga akan tinggal, bahkan akan memerdekakan orang-orang yang belum percaya. Saudaraku, saudara mau siap dipakai oleh Tuhan? Saudara siap dipakai oleh Tuhan? Saudara siap dipakai oleh Tuhan? Malam ini, ibadah ini tidak bisa dapat kita ulang lagi. Mari siapkan hatimu. Kita tidak tahu apa yang terjadi di hari ke depan, tetapi pada malam ini Tuhan berikan waktu ini supaya kita dengan sungguh-sungguh, supaya apapun yang terjadi di hari ke depan, kita bisa berdiri di dalam kebenaran Kristus oleh karena kuasa Roh Kudusnya yang diberikan dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita masuk ke dalam penyembahan kepada Tuhan dengan iman dan dengan kesungguhan hati kepada Tuhan. Katakan, hubungan mandiriku Tuhan, hibur Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Dia Bapa kita yang baik, Dia Bapa kita yang telah mengaruniakan anugerah keselamatan yang kekal dalam hidup kita. Dia Bapa yang selalu mengasihimu, Dia Bapa yang selalu menyertai-Mu. Dengan iman sembah Dia, ucapkan syukur kepada Tuhan. Hubungan mandiriku Tuhan, hibur Tuhan. Haleluya. Dengan iman mari katakan pujian ini sekali lagi. Hubungan mandiri
yang siap memenuhi hati kami, bahkan pribadi kami. Ini kehidupan kami Tuhan. Ini kehidupan kami. Ini hati kami siap masuk ke dalam hadirat Tuhan. Sama-sama kita ucapkan doa, berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan Allah. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ada sukacita malam ini? Ada sukacita? Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kemudian kita berkata saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Dohotolau tu si jauh kau, ayah sudah tu si tuntoro dona tinggal beta kamara, beta kamara. Naik dohotolau tu si goi jauh lalu kamu, todi perbadian itu. Haleluya. Setiap kita, ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, Roh Kudus yang akan mengangkat kita bersama-sama menyongsong Tuhan di angkasa. Haleluya. Kita ada pujian kita dari. Haleluya. Dengan suara-suara kita katakan.
Jemaat Tuhan silakan tunduk kembali. Haleluya. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, pada saat ini mari kita siapkan seluruh kehidupan kita. Pada saat ini kita akan menyerahkan kepada kita di dalam tangan Tuhan untuk setiap rangkaian acara ibadah kita ini, agar kuasa Tuhan yang bekerja. Maka di dalam setiap pribadi lepas pribadi yang datang pada malam yang keempat ini, agar kuasa Tuhan yang bekerja dan Roh Kudus dipenuhi di dalam hidup kita, sehingga yang lemah akan Tuhan kuatkan pada malam ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, dan apapun yang menjadi pergumulan kita percaya oleh kuasa Roh Kudus kita akan dimenangkan sebagaimana firman Tuhan. Haleluya. Anak Tuhan yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan ini pada malam ini, mulai dari MC, pemusik, singer, operator, dan juga secara khusus hambanya yang telah Tuhan persiapkan dan Tuhan merapi, agar kuasa Tuhan yang menyertai bahkan menutup bungkus hambanya, sehingga setiap firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya nanti berkuasa, memberi kekuatan yang baru bagi setiap kita yang mendengarkan dengan kesungguhan hati dan mendengarkan dengan iman. Dan di akhir pujian nanti untuk menyerahkan memimpin kita di dalam doa, kami mengundang Bapak Sintua Sidaun untuk berdoa bagi kita, berdoa menyerahkan sebagian acara ibadah ini di dalam tangan Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, kita akan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Tumrade Sambulia. Haleluya. Oh Tuhan, saya memahami. Haleluya.
hamba-Nya, Tuhan akan berfirman dalam kehidupan kita. Sebelum kita nantinya akan berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memenuhi kita dengan curahan daripada Roh-Nya yang kudus, terlebih dahulu kita akan dipenuhi, dipuaskan oleh firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba yang telah diurapi Tuhan, Bapak Pendeta kita, Bapak Pendeta Dr. Andus J.P. Husin MTH, dan sekaligus juga nanti akan memimpin kita di dalam doa dan berkat, dan sekaligus kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan puji bagi Tuhan. Saya mai madoro hakino diharap ali Tuhan tutang orang haleluya. Di dia haleluya. hanya kepada-Mu Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa mengasihi dan memberkati kami, yang membuka kepada kami kebenaran daripada firman-Mu, sehingga mata kami tertuju kepada satu tujuan abadi, yaitu Yerusalem yang baharu. Oleh karena itu Bapa yang baik, Bapa di dalam surga, kami butuh Roh-Mu di dalam hidup kami, memimpin kami.
sehingga kami mengerti jalan-jalan yang luar biasa baiknya Engkau dalam hidup kami. Dan apapun yang kami lalui, Tuhan yang menyertai kami, dan kami tahu kami adalah pemenang. Dan semua Tuhan kami syukuri kasih dan anugerah-Mu. Di malam yang keempat ini Tuhan kami ada di tempat ini. Ini semua adalah anugerah-Mu. Engkau berikan kami waktu dan kesempatan, sehingga hidup kami biarlah berpadanan dengan firman-Mu. Dan ketika kami Tuhan ada di sini, satu kerinduan kami, urapi kami dengan kuasa Roh-Mu, dan buat kami mengerti rencana-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus berfirman-Lah Engkau, kami siap mendengarkannya. Terpujilah Engkau pada saat ini Tuhan, kekal sampai selamanya. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan. Tuhan itu baik dan sangat baik. Amin. Ya, Tuhan itu baik dan sangat baik. Sebelum tadi masuk, ada seorang ibu berkata kepada saya, Pak, jangan hujan. Ya, kalau kita udah masuk dalam hujan itu berkat. Amin. Siapa yang terhambat gara-gara hujan, memang dia nggak mempersiapkan waktunya. Ya, begitu kita masuk ibadah hujan datang, pertanda Tuhan itu baik dalam hidup kita. Tuhan suruh kita sampai dulu, baru hujan datang. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, sama seperti apa yang saya katakan tadi siang. Ya, jadikanlah hidupmu menjadi teladan bagi orang lain. Amin. Dan engkau datang ke gereja bukan untuk menilai, tapi tunjukkan perilaku dari perbendaharaan yang baik, sehingga orang merasakan ada kuasa Roh di dalam hidup saudara. Puji Tuhan. Sekali lagi garis bawahi, jemaat tidak menilai, tapi menunjukkan, mengeluarkan perilaku-perilaku yang baik. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita, manusia ini hidup sesuai dengan porsi masing-masing. Ya, manusia hidup sesuai dengan porsi masing-masing. Tapi kita harus berusaha mengubah hidup kita ke arah yang lebih baik. Puji Tuhan. Contohnya begini Bapak Ibu, kalau saudara pemabuk, ya, kalau saudara pemabuk, di mana orang tua pasti ada tahu. Ya, di mana ada orang mabuk-mabuk, warung mana, jam berapa buka, jam berapa tutup, pasti ada tahu. Karena posisi saudara adalah seorang apa? Pemabuk. Kalau saudara berjudi, dia tahu di mana tempat main judi. Dia tahu itu. Jelas di pola kiri baik, di mana di tempat berjudi. Karena apa? Hidupnya di sana. Sama seperti itulah orang yang dipenuhi dengan Roh. Sama seperti itulah orang yang merindukan Tuhan. Jika Roh Tuhan ada di dalam hidupnya, maka dia akan cari siapa orang yang bisa berbicara tentang
hal-hal yang rohani. Ya, orang yang dipenuhi Roh Tuhan, Roh Kudus, dia akan mencari tempat curhatnya adalah orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Itu sesuai dengan porsi. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara, mana isi nama katain las rohana menceritakan firman, karena dia hidup di dalam firman. Kan gak mungkin, ya, gak mungkin misalnya seorang pemabuk, ya, sabli mana katain rumah, seribu orang pak, aina tersurat edokor di mula-mula nanti to paribata ma langit to do tanah gak ada itu. Baru manusia baik oleh sate konai betul alana to dini Tuhani hidup memimpin doa. Hidup sesuai dengan apa? Porsi masing-masing. Ya, kalau saudara merindukan firman karena sudah hidup di dalamnya, saudara merindukan hal-hal yang rohani karena sudah hidup di dalamnya. Ibadah mulu makata ini baru salah. Lama ini baru lama kulit juga di sana. Ni belum mau kita mau. Soal celai bah. Pasal dua minggu dan buka do. Ya. Masuk saudara ini mau hera-hera terima nanti. Alai. Dan kerja lain gereja malah yang berbeda. Betul ya? Betul kan? Alanya akan porsi nasidah masalah hatani Tuhan. Misalnya, aroma kita resi, ada di masjid apa? Apa itu di tada? Nanti Roma kini mulai botol lain, non? Api mengedeol lain mang kita ada. Pancel lain ini. Ini mobil untuk mau ya. Ini baik. Ada apa surat nararai. So dia lalu ini, terima boleh. Ai otolo peito nani parsobanani. Ibu tuh ala porsi mana di situ? Abiran, Mas Ade, apa yang mencoba tersukul mahamunan jalan betul rumah. Atau kita ini mau, kan begitu lah, jangan ini aja lah ya. Kalau mau tepuk tangan di tempat negeri adalah, gak usah di sini. Artinya apa? Hidup sesuai dengan porsi masing-masing. Kalau saudara anak Tuhan, saudara orang gereja, kesukaanmu adalah firman Tuhan. Nanti itu boleh kamu. Nah, kita lihat Bapak Ibu saudara, ada satu percakapan. Ya, tadi pujiannya sudah dinyanyikan Pak Sintua. Ya. Nah, Yohanes 3. Yang Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Ini percakapan seorang Yahudi dengan Yesus. Perhatikan. Tolong diperhatikan bagus-bagus firman ini. Nyanyian tadi yang disampaikan Pak Sinto Korban. Ujui romansi Nikodemus borngilau manukun Tuhan Yesus. Kini Nikodemus borngin manukun Tuhan Yesus. Kenapa masa borngin amat tahu menukun Tuhan Yesus. Allah mana Allah Yahudi dan boy mana alih-alih do Yesus. Nah, sama-sama kita baca satu-satu. Ya. Jadi isi warna kita ya, Nikodemus ini adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Artinya napister. Ayat 2. Sama-sama kita baca satu-satu. Iya.
Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Nah, kalau ada pertanyaan, Pak Pendeta kenapa malam-malam? Karena Nikodemus takut kepada orang Yahudi, karena orang Yahudi bermusuhan dengan Yesus dan Saudara. Asal nangis moto ala domatu pembahina. Mungkin mau parah nanti. Noni moto ke domatu bina. Borgin main mana lo Tuhan Yesus. Ya. Kita mulai ayat yang kedua, satu-satu ya. ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Amboi yang dimana tuh Yesus aha? Guru yang diutus oleh Yahweh. Ya. Dan dipujilah. Sama-sama kita baca sebab satu-satu ya. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Iya. Pokoknya kan Yesus menyembuhkan orang sakit. Suku Mahadum. Ibarat Yesus itu melangkahna mana di sadar luar pos penyembuhan orang sakit dah mati kecuali tukang tusuk coba sih tukang tusuk masuk angin pegal-pegal terkilir keselio mulut Yesus napi foto pembalu nama Said dan pakai ahad dan pakai pelakon dan ini ibarat mana kartu nama ibarat Yesus nama Said jalan amati bui dipakai aduh bahasa Indonesia dipakai dibangkitkan orang mati bisa dibangkitkan tapi Yesus tidak pergi ke kuburan untuk menghidupkan orang mati dan lama mana itu si maling kerbi wah udah bina mati sampai longsor binana bina mulu mau lalu Yesus pada hei nalah hei sudah kalau hei sudah yang lagi notori akan tulang ni saya masih dia pada mulu ni saya itu orang tua di sini. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, saya mau katakan mujizat Tuhan lakukan dan adakan agar nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan. Nah, sambungnya satu-satunya. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dia menolak. Dikutubu dulu saya kamu penang kutubu. Apa maksudnya makhluk itu tidak, apa itu mengambil dua ibadah. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nama tusio, bagi yang ada, nama tusio orang nagok pergi berbadian. Boleh tusio, benar deh. Apa maksud ni ditutup? Baik, apa dia baju sih? Berpengaruh, nama dua, nama ker, nama dia berpengaruh. Suruh pada lagi, baju berpengaruh. Apa tu berpengaruh? Nama dia berpengaruh. Kita tomel lagi kan? Lama kan ada. Saudara, hanya Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, itulah yang memberitakan rahasia firman Tuhan itu. Amin. Ikut tunggu Pak, pada itu. Ayat yang keempat, sama-sama kita baca satu-satu ya. Nah, ini adalah
berkata seperti itu, wah itu mesti tubuh daging nungan kedua. Berarti si Nikodemus dikira makatai doang Yesus termasuk nama juga deh, nama juga mana? Ya, kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau dia sudah tua? Ini jawaban orang yang tidak memahami kebenaran daripada firman. Nonton doa dong ayat berikut nah kita pe mula main sana dan di dalam betok somo dengan dengan itu situ empat orang besok rumah kita sekali naida ada puji Tuhan usaha kamu lama terutama rumah sekali naik haleluya haleluya masingkan mahita. Jadi di dalam ini mahal kata-kata tidak apa ini jadi asal masuk sungguh nak bersyukur kembali ayat ayat amul tu be kalau orang berumur ada tak pemancar keren doa aku be nak kalau orang sungguh berjalan dari mati wah ini berturin oh maju ada suku maju ada tubuh orang saya dari luar apa yang nak tak mungkin masuk juga musim kan luar musim orang juga dia tahu dan boy pak nabi yang mulia waktu musim musim ini adalah orang yang tidak mempunyai pemahaman terhadap apa yang dikatakan oleh Yesus sama seperti Nikodemus aku pera ayo persomoni amat tahu walau pertemu dia mati dia pengen sekali ya nah pasal 5 lagi tetapi Nikodemus berkata seperti itu karena dia tidak mempunyai pemahaman tentang lahir batin ya nah sama-sama kita baca dapatkah satu-satu ya mungkin be that's why soal organisatrio itu melepas isi Yesus itu tuh udah orang musuh ini nak Roma itu Roma tuh beda tahu waktu nanti kos berpakat ya no arah atau tahir mah pakat ya no dan matanya nilai torina apa ya karena tidak memahami pembicaraan daripada Yesus ya dapatkah dia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi isi bidan Yosef mulut tubuh mah naik akhirnya tahu pasal ini bagian tubuh mah ada bidan di sini baju jalan ini bidan orang kalau pasal bidan itu pingsan namanya anak bagian ini isi ada bagian apa ay pak nabi nga robi na no idiot kulit na kulit siapa no tidak anda dua orang dan tinggal kulit ya bapak ibu saudara ini karena Nikodemus tidak memahami firman Jemaat GPI pada dasarnya harus memahami firman. Katakan amin. Puji Tuhan. Di ayat yang kelima, sama-sama kita baca satu-satu ya. Ya. Sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Wadonom. Bigyan mo. Pagkajo para teteng kamu na. Ya. Unang orang kerja naik para teteng. Ayo lu semua sambil pertanyaan saya untuk kerja naik warna yang suruh. Orang dia ada orang sini di Batu Dua. Dia orang Selasa di Gang Rosok. Tapi kita masih bertanya sudah. Saya itu sih mikir orang. Haleluya ya, haleluya memang. Ada siapa pun mau mana, orang alamnya 2000 di mana? Hari-hari boleh 2000 di mana?
hari gajian do Ariona. Boleh lokor era ke gereja. Hari apa hari Ariona? Bagi minggu yang berbeda hari orang selain. Mulai dari apa mana? Mulai hari orang, hari gajian. Ya. Nah, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, apa katanya? Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, begini, borang di surga, ikut tubuh siang air, makhite-hite air pendidio. Makanya saya katakan, siapa jemaat GBI yang ada sekarang masih dipercik, mohon setelah 2:10 malam ini nanti, berilah dirimu dibaptis. Karena Alkitab berkata, orang-orang yang tidak mau dibaptis adalah digolongkan ke ular beludak. Ya, adakah firman? Ada. Ya, isi dulu mana so orang dibaptis. Tidak pernah tersuraton, kebetulan rohnya lagi ada dia dulu mana sudah. Dia dari mana? Orang baptisannya ada. Baptis ini mana? Alai lupa roh sendiri kuna. Di mana memang harum cijat. Sudah dulu mah dibaptis di Ainon. Roma halak Parisi, baptis mawin. Suase ya kok. Nah dulu di Longkon baptisan. Dalam lungai baptis ini betul-betul lakau keturunan ular beludak. Ya. Jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, bagi amunah berlain surga roh kamu tuh jadi Tuhan. Ale boleh kamu orang-orang semua tuh kami amam. Molo tapi arok kepada dua bakal di main terjadi tuh penyesuaian mungkin rata habis bapak taruhan mau jangan mau ini senang itu surga itu dijawab atau diperbaiki. Tiket yang paling utama Roh Tuhan, Roh Kudus harus ada dalam hidup saudara dan saya. Ini bisa ditawar-tawar? Gak bisa. Ayat boleh pengen amalin nah. Sama seperti siapa tadi khotbah saya? Siapa? Simon. Simon tukang sihir mencoba membeli kuasa daripada roh dan terbaik. Ya. Jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ada orang lebih. Pas Tuhan tapai juga sama kalau dasar anak hak patennya jadi batal. Lasaro kodok kopi kedua rantai di bawah jadi. Bulu pemak kapai semua. Alai kenyataan firman ini akan tetap digenap. Orang yang tidak ada roh dalam hidupnya tidak layak untuk. Bulu kita ngomel mah, ya, nekelek-kelek baru rantai. Ada yang ini. Bapak itu ya, harus akui. Tapi ini harus tetap digenapi. Siapa yang tidak ada roh di dalam hidupnya tidak layak manusia. Siapa yang bilang? Tuhan sendiri. Apakah dia bohong? Tidak. Apakah dia akan menggenapi? Pasti digenapi. Alkitab itu kan? Bukan Undang-Undang Dasar 45. Mana tahu di amandemen tiba-tiba enggak ya? Itu Alkitab, firman Tuhan. Ya. Terus ayat yang ke-6. Sama-sama kita baca. Apa yang dilahirkan dari daging, perhatikan. Perhatikan, kalau hidup kita masih memikirkan hal-hal dunia, kita masih hidup di dalam kedagingan. Dia pikir Roma, belajar, adiga tu gereja, adiga tu bejian. Seorang ini terus dipikir roh, dan dipikir roh tupalmu, dan dipikir roh harta Tuhan, dan dipikir roh harus masuk surga. Apa yang dilahirkan dari daging adalah apa?
Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tetapi siapa yang hidup di dalam kedagingan, dia akan berbicara tentang hal-hal yang masih kedagingan. Kata siapa? Firman. Ya, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ayat yang ke-7 sama-sama kita baca Bapak Ibu Saudara. Ya. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Ya. Ini tubuh kedagingan ini nggak layak ini masuk surga. Layak ini kemana? Ke Carrefour bolehlah, ke Medan Fair bolehlah, ke Ramayana Plaza boleh, ya ke Grand Antares boleh. Tapi kalau udah masuk surga, tamat lagi. Ikut diperbarui sendiri. Ya. Morongan ke Grand Antares nama itu berbodoh. Nah pincang berbodoh ke Grand Antares. Ya. Tapi untuk masuk kerajaan surga harus ada Roh Kudus. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, kalau kita hidup di dalam kedagingan, kita akan memikirkan hal-hal dunia. Mari kita baca dulu di Roma 8 ayat 5 ya. Roma 8 ayat 5. Sama-sama kita baca. 1 ya. Nah, ini dia. Sebab mereka yang hidup menurut daging, apa katanya? Memikirkan hal-hal yang dari daging. Tiga penanganan. Buah baik masabu semua. Buah baik naik asal mobil. Buah baik naik asal gudang kepeng. Buah baik naik asal tabungan. Memikirkan hal-hal yang apa? Dari daging. Alih morungan jol mana memikiri. Torinda butiga kuetor. Las orang itu. Wah, riba. Sungguh banyak. Nomor saya Noah 50. Jadi warna ini bikin orang lain mah. Ada nama masalah umur berat, masalah sungguh di mana. Mulai dong kamu ini berarti dia memperbekali hidupnya untuk kerajaan surga. Mau rakyat itu memikiri tangan minum ini. Pikiranmu satu sih. Tusur guru mana? Tunaroko. Mana narokodo, mana nasur bodo, pilih mai bisa dimulai. Oleh gue, mau suami naroko, ya. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Saya ingin tanya jawab ibu Marina, dalam hidup setiap waktu saudara, mana lebih banyak waktu saudara memikirkan hal-hal dunia atau hal-hal yang dari roh? Ada yang kira-kira? Aku dulu mau kadang-kadang saya ikut. Saya terbayang dulu. Wah, dulu naik tadi berkopi narok. Wah, aku sih murung banyak tuh. Anak-anak wajib tuh, mau suatu suku itu dia kopi narok. Jangan dong nasi. Mulu-mulu kamu banyak kamu menjadi takut. Biar kamu berdosa. Justru guru mana kami narok. Orang tos hotak mosari jorma, orang tos hotak mosari jorma dan ada be jam berbisi. Orang menerima apa? Menerima upah perbuatan selama dia di benih menurut. Alipun kita bersuka cita, molotale yang rohata lewat. Puji Tuhan. Terbuku bina macari. Lakok pewangmu
Tinggal orang bisa dua. Dan ada nawat disuruh. Kalau sujud itu nak. Las buah. Siang malam peham macai atas mimpi. Di perjalanan ujung daripada hidup saudara itu nanti, di sana ada surga dan neraka. Lalu dia boleh dia terokor ni macai. Nedor itu tujuan di mulut sungguh api nawat. Dan nasi. Apa yang banyak itu? Nomor 2 kita deh. Nomor 2 kita. Dia bisa. Ya. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jaminan bagi perbadian nasihat Tuhan. Hidup haduan bersaksi bahwasanya engkau adalah anak Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi rahmat Tuhan, dan ketika nanti kita berdoa, saya mau Bapak Ibu saudara, permohonan yang lain itu boleh, tapi intinya malam hari ini carilah roh Tuhan bekalmu untuk masuk kerajaan surga. Puji Tuhan. Jelas diperlakukan mulu dan tubuh sian air do pergi berbadia dan bawa kepada jam di depan. Mekir suping pehita mendikapio angkoi tetapso dilaksanakan Tuhan. Berontak pehita di bagas atau bita angkoi tetap dilaksanakan Tuhan. Mencibir pehita tentang firmanon angkoon tetap do hak patut di jebatan dan boleh ditawar-tawar. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, berbekal hidup, terima roh Tuhan pada malam hari ini, sehingga engkau menjadi hidup yang baru, yang diperbaharui oleh roh Tuhan, dan itulah yang menjadi tujuan hidup kita. Puji Tuhan. Haleluya.